Minasan konnichiwa. Perkenalkan nama saya Frida Rosita dari kelas karyawan semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 35. Di bab 35 ini kita akan belajar mengenai kondisi pengandaian atau katei jokeng. Bentuk pengandaian itu atau bentuk persyaratan dalam bahasa Jepang ada 4. Ada to, ba, tara, dan nara. Kemudian pola kalimat yang akan digunakan adalah A plus B, di mana A adalah persyaratan dan B adalah kejadian atau pencapaian. Contohnya begini. Haru ni nareba sakura ga sakimasu. Kalau musim semi, sakuranya akan bermekaran. Yang kedua, kare ga ikeba watashi mo ikimasu. Kalau dia pergi, saya juga akan pergi. Yang terakhir, Hokkaido ryoko nara rokugatsu ga ii desu. Kalau jalan-jalan ke Hokkaido, baiknya bulan 6. Mungkin karena bulan 6 sudah tidak terlalu dingin dan belum terlalu panas ya, minasan. Kemudian ada fungsi bentuk persyaratan. Syarat terjadinya atau tercapainya suatu kejadian. Fungsi yang pertama. Contohnya, eakon osukeba suzushiku narimasu. Kalau AC-nya dinyalakan, jadi sejuk. Tentu saja ini dalam keadaan panas ya, mungkin cuaca Indonesia atau cuaca Jepang pada saat bulan 78. 678. Kemudian fungsi yang kedua, menunjukkan pertimbangan atas pernyataan lawan bicara. Contoh kalimatnya begini. Hokani iken ga nakereba, orede owarimashou. Jika tidak ada pendapat yang lain, mari kita akhiri sampai di sini. Gitu. Kemudian ada penjelasan dari slide kedua. Yang pertama saya akan menjelaskan to dan ba, di mana to dan ba adalah suatu pencapaian atau kejadian yang dapat diduga atau dapat diprediksi. Dan jika kejadian itu terjadi, sudah sewajarnya, walaupun tidak 100% kejadian itu terjadi ya, minasan. Contohnya, kumori ni naru to ame ga furimasu. Kalau mendung, akan turun hujan. Contoh yang kedua sama aja, kalimatnya cuman saya ganti ba di tengah kalimatnya. Kumori ni nareba ame ga furimasu. Kalau mendung, akan hujan, akan turun hujan. Walaupun kalau mendung tidak selalu hujan, kalau hujan pun sudah sewajarnya, begitu maksudnya. Kemudian ada tara, di mana tara menyatakan persyaratan, menyatakan kejadian yang akan datang jika syarat terpenuhi. Contoh kalimatnya, mainichi kareshi ni atara shiawase ni narimasu. Kalau setiap hari ketemu dengan pacar, menjadi bahagia, gitu. Syaratnya adalah yang ini, yang kareshi ni atara. Kemudian kejadiannya ini, shiawase ni narimasu. Contoh yang kedua, Nihongo o ishokenmei benkyou shitara umaku ni narimasu. Kalau bersungguh-sungguh belajar bahasa Jepang, akan jadi pintar. Jadi pintarnya maksudnya pintar bahasa Jepangnya ya, bukan pintar yang lainnya. Kemudian ada catatan penting. To hanya digunakan untuk kejadian yang umum. Tidak dapat digunakan jika keinginan pembicara muncul pada akhir kalimat. Contohnya, jika nggak nai to ikimasen. Itu nggak bisa minasan pakai to di tengah-tengahnya. Kemudian ada tara, merupakan bahasa lisan dan tidak digunakan dalam bahasa tulisan.
Misalnya pada koran, majalah, atau yang lainnya. Pola kalimatnya adalah kata benda plus nara, kata sifat na plus nara. Ini di sini contohnya, Ichokengme nara bonasuo moraimasu. Ichokengme itu kan dengan serius. Kalau maksudnya bekerja dengan serius akan mendapatkan bonus. Ini mungkin konteksnya di dalam perusahaan ya, yang berbicara mungkin manajernya ke stafnya atau dari atasan ke stafnya begitu. Kemudian seikei ga kirei nara atarashi ie o kaimasu. Kalau desainnya bagus, akan membeli rumah baru. Gitu. Kemudian kata tanya atau gimongchi dengan kata kerja, doshi, untuk persyaratan, dan diakhiri dengan i desu ka, digunakan untuk menanyakan saran, petunjuk, atau advice. Contoh kalimatnya begini, atamaga sugoku itai desu ga, do sureba in desu ka? Si pembicara bilang, kepalanya sakit banget. Baiknya gimana ya? Mungkin kalau saya jadi lawan bicaranya, saya akan menjawab, coba minum obat aja, atau mau pergi ke dokter. Saya akan bilang gitu sih. Kemudian ada contoh yang kedua, Hong o karitai desu ga, do sureba ii desu ka? Kepengen pinjem buku, baiknya gimana ya? Ya mungkin lawan bicaranya menyarankan untuk pergi ke perpustakaan atau mendatangi salah satu orang yang memiliki buku tersebut, gitu. Kemudian menyatakan sejauh mana perubahan terjadi sejalan dengan perubahan tingkat persyaratan pada awal kalimat. Ada kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, ditambah bentuk persyaratan, kemudian ditambah dengan kata kerja kamus, kata sifat i, kata sifat na. Yang terakhir kita tambahkan hodo di belakangnya. Contoh kalimatnya yang saya buat begini. Mainichi kareto shabetara, shaberu hodo sukini narimasu. Artinya di sini semakin hari semakin berbicara dengan dia, semakin menjadi suka. Gitu. Artinya semakin. Itu maksudnya minasan. Sudah selesai, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Sukare sama des.